Pada video kali ini saya ingin membahas jenis-jenis baterai. Baterai ada dua jenis. Yang pertama adalah baterai primer atau baterai sekali pakai atau dalam bahasa Inggris single use. Yang kedua ada baterai sekunder atau baterai isi ulang, dalam bahasa Inggris rechargeable. Baterai primer adalah baterai yang paling umum digunakan. Baterai jenis ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5 volt DC dan terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti AAA sangat kecil, lalu ada AA yang kecil, lalu ada C ukurannya medium, dan D dengan ukuran besar. Selain itu terdapat juga baterai primer yang berbentuk kotak dengan tegangan 6 volt ataupun 9 volt. Berdasarkan jenis material yang digunakan, baterai primer ada beberapa jenis. Yang pertama ada baterai zinc karbon atau seng karbon, lalu ada baterai alkalin, yang ketiga ada baterai lithium, yang keempat ada baterai silver oxide. Kita bahas yang pertama, baterai zinc karbon atau seng karbon. Baterai ini sering disebut dengan baterai heavy duty. Baterai jenis ini terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif dan juga sebagai pembungkus baterainya. Sedangkan terminal positifnya adalah terbuat dari karbon yang berbentuk batang. Baterai jenis zinc karbon merupakan jenis baterai yang relatif murah dibandingkan dengan jenis lainnya. Yang kedua ada baterai alkalin atau alkali. Baterai alkalin memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan baterai zinc karbon. Elektrolit yang digunakan adalah potasium hydroxide yang merupakan zat alkali atau alkalin, sehingga namanya juga sering disebut dengan baterai alkalin. Saat ini banyak baterai yang menggunakan alkali sebagai elektrolit, tetapi mereka menggunakan bahan aktif lainnya sebagai elektrodenya. Yang ketiga ada baterai lithium. Baterai lithium menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan jenis baterai primer lainnya. Baterai lithium dapat disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah. Karena keunggulannya tersebut, baterai jenis lithium ini sering digunakan untuk aplikasi memori backup pada mikrokomputer ataupun jam tangan. Baterai ini juga biasanya dalam bentuk seperti uang logam atau disebutnya juga baterai koin atau koin baterai dalam bahasa Inggris. Ada juga yang memanggilnya button cell atau baterai kancing. Yang keempat ada baterai silver oxide. Baterai jenis ini adalah baterai yang tergolong mahal dalam harganya karena tingginya harga perak. Baterai silver oxide dapat menghasilkan energi yang tinggi tetapi dengan bentuk yang relatif lebih kecil dan ringan. Baterai jenis silver oxide ini sering dibuat dalam bentuk baterai koin atau baterai kancing. Baterai jenis ini sering dipergunakan pada jam tangan, kalkulator ataupun aplikasi militer. Sekarang kita bahas baterai sekunder. Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable baterai. Pada prinsipnya, cara kerja baterai sekunder menghasilkan arus listrik sama dengan baterai primer. Hanya saja reaksi kimia pada baterai sekunder ini dapat berbalik atau reversible. Pada saat baterai digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai atau disebut proses discharge, elektron akan mengalir dari negatif ke positif. Sedangkan pada saat sumber energi luar dihubungkan dengan baterai sekunder atau disebut dengan proses charger, elektron akan mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Baterai sekunder juga ada jenisnya, ini tergantung material pembuatnya. Yang pertama ada baterai NiCd yang terbuat dari nikel kadmium. Orang menyebutnya baterai niket. Lalu ada baterai NiMH
Ini dibuat dari baterai nikel metal hydride. Lalu ada baterai lithium ion. Kita bahas satu persatu. Yang pertama baterai niket. Baterai niket adalah jenis baterai yang menggunakan nikel oxide hydroxide dan metalik kadmium sebagai bahan elektroniknya. Baterai niket ini memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama. Baterai niket akan melakukan discharge sendiri atau self discharge sekitar 30% per bulan saat tidak digunakan. Jadi kalau nggak digunakan, dia akan habis dengan sendirinya. Baterai niket ini mengandung racun sekitar 15%, yaitu bahan karsinogenik kadmium yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua ada baterai NiMH. Ini terbuat dari baterai nikel metal hydride. Ini memiliki keunggulan yang hampir sama dengan baterai niket, tetapi baterai NiMH memiliki kapasitas 30% lebih tinggi dibandingkan dengan baterai niket, serta tidak memiliki zat berbahaya kadmium yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Baterai NiMH dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai. Baterai NiMH memiliki self discharge sekitar 40% setiap bulan jika tidak digunakan. Saat ini baterai NiMH banyak digunakan dalam kamera dan radio komunikasi. Meskipun tidak memiliki zat berbahaya kadmium, baterai NiMH tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang atau proses recycle dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Yang ketiga ada baterai lithium ion. Baterai lithium ion memakai senyawa lithium interkalasi sebagai bahan elektrodanya. Ini berbeda dengan lithium metalik yang dipakai di baterai lithium ion non isi ulang. Dalam baterai ini, lithium ion bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat baterai sedang digunakan dan kembali saat diisi ulang. Baterai lithium ion umumnya dijumpai pada barang-barang elektronik konsumen. Baterai ini merupakan jenis baterai isi ulang yang paling populer dalam peralatan elektronik portable karena memiliki salah satu kepadatan energi yang terbaik tanpa efek memori dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat tidak digunakan. Rasio self discharge adalah sekitar 20% per bulan. Baterai lithium ion lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung zat berbahaya kadmium. Tapi sama seperti baterai NiMH, meskipun tidak memiliki zat berbahaya kadmium, baterai lithium ion tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang atau proses recycle dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.